Hello what's up friends, welcome to my channel. This is Bena channel. Hari ini gua akan membahas tentang random review. Oke, di kesempatan kali ini gua akan mereview suatu benda yang dulu gua sering pakai benda ini, dan sekarang gua mulai pakai lagi. Ini kalian bisa lihat ini, tapi gua bukan mereview batu yang gua pakai. Ini yang ini. Gue gak akan mereview ini, tapi gue akan mereview bacin atau batu cincin. Oke, untuk yang pertama, batu yang gue review adalah ini adalah batu yang akan gue review. Warnanya adalah warnanya ungu menuju ke ungu tua. Dia sudah, jadi ada tahapannya. Nama batu ini adalah, bagi kalian yang belum tahu, namanya adalah batu kecubung. Yang akan gue review ini adalah kecubung Kalimantan. Ya, jadi kecubung itu dibagi-bagi. Ada kecubung Brasil, terus ada kecubung di Kalimantan yang akan gue review. Dan juga ada kecubung ini gue kasih nama sendiri. Tapi the real name itu adalah namanya lavender. Ini gue internet. Nah ini adalah lavender. Gue beri nama kecubung Jawa karena dilihat dari warna, dia warnanya ungu, tapi dia ditemukan di kepulauan Jawa. Kalau kecubung itu kalau yang gue review ini ditemukan di wilayah Kalimantan. Terus kalau yang dari Brasil juga ada. Kalau menurut gue yang dari Brasil ini, dia itu warnanya lebih tua dan juga lebih bening. Kalau kalian bisa lihat di dalam batu ini, itu nggak bening 100%. Kalau kalian lihat di sini putih. Nah, ini karena kena efek cahaya. Tapi begitu gua balik, ini kan putih ya. Ya tembusnya ke belakang, tapi begitu gua balik, warnanya berubah jadi ungu. Oke. Nah, kalau ini nggak 100% bersih, jadi kira-kira dalamnya seperti inilah. Nah, kira-kira dalamnya seperti itu kalau dilihat pakai teropong. Kalau masalah tentang kekerasannya, langsung kita bicara dalam kekerasannya ya. Kalau batu kecubung ini kekerasannya itu rata-rata ya, nggak semua sama. Ratanya itu 7, ada yang 6,5, ada yang ya kisaran itu 6. Tapi kalau untuk 7 itu sudah sangat bagus ya, kekerasannya sudah kuat. Karena sedikit lagi begitu dia kekerasannya naik ke angka 8, itu dia sudah jadi permata. Jadi kalau permata itu kisaran dari 8 itu sudah jadi permata. 8 sampai 10 itu adalah mentoknya kekerasan batu itu. Nah, sedangkan kecubung ini kekerasannya 7, antara 6, antara 6,5 rata-ratanya. Tapi nggak semua batu sama. Dilihat dari, kalau untuk kalian mau tahu kekerasannya itu harus dibawa ke laboratorium, dites kira-kira berapa. Tapi kira-kira punya gue ini 7 atau 6,5. Oke. Juga di kecubung, menurut gue kecubung ini juga dibagi dari beberapa. Ada kecubung yang belum tua. Gua punya ini, yang punya cewek. Ini punya mama gua. Ini dia belum seberapa ini belum seberapa tua. Tapi dia jenisnya kecubung Kalimantan. Kira-kira seperti ini. Kalau kalian punya kecubung yang belum tua dari Kalimantan, itu ada seperti ini. Kalian sudah seperti ini. Dia warnanya ada warna ungu, tapi di bagian sininya dia warna putih. Nih, dia warna putih. Di sininya, atasnya itu warnanya ungu, tapi ungunya belum tua. Nah, kalau kecubung Kalimantan ini sudah mau bilang, dia terdiri dari kalau menurut gua ya, warna itu semakin batu itu warnanya tua, semakin dia matang itu tergantung dari umurnya. Dia juga bisa, misalnya ini batu gua ini dulu dia nggak seungu ini ya, dia sampai bisa tembus kan. Kalau kalian lihat
ini dia warnanya putih, tapi begitu gua balik berubah jadi ungu. Ya, nah ini dia karena dia terkena cahaya sampai dia, nah, kalau gua centering warnanya gini. Nah, gua balik, nah warnanya gini. Kira-kira seperti ini lah, ungu kan? Nah itu karena ini sudah disimpan cukup lama, kira-kira ini dari papa gua. Papa gua itu kira-kira udah 20 tahun disimpan. Dulu belinya itu masih warnanya itu seperti ya ini, kayak yang ini. Ini warnanya masih pucat. Nah, di bawahnya ini ada yang lebih istilahnya itu lebih belum jadi atau belum matang. Itu warnanya kepingpingan. Ini gua punya tapi belum gua pakai ban. Ini ban itu cincinnya ini. Ini warnanya nih. Nah, dia warnanya pink. Kalau gua sentral, dia warnanya lebih ke pink. Pucat. Tapi juga Kalimantan. Nah. Ini gua senterin, terlepas. Tapi itu tetap tembus. Dia warnanya lebih ke pink. Ini tandanya dia belum jadi, masih muda, dan juga ya mungkin ini bahan dasar dari sepatunya sendiri belum tentu sip. Jadi kita juga harus lihat dari dasar sepatunya sendiri. Oke, dan banyak juga yang bilang ada kecubung yang dari Jawa. Gua kurang tahu, pokoknya pasti dari Jawa menurut gua. Ya dari Jawa. Itu nggak hanya ke lavender ini, tapi juga ada ini lavender. Ada juga ini pasti semua kalian yang main batu aki, yang main kecubung pasti kalian semua tahu. Ini adalah batu ini. Ini masih berbentuk bongkahan kotak. Ini adalah kecubung wulung. Kecubung wulung ini kecubung yang tua, gelap, warnanya ungu. Begitu center. Gue center ya. Gue center dari belakang. Nah, kalian lihat. Ini ada kecubung wulung. Jadi gue belum buatin. Kira-kira kalau udah jadi ya kayak seperti inilah. Kayak gambar di samping ini, kira-kira seperti itu. Ini belum jadinya gini. Nah, ini. Ungu kan, tapi dia gelap. Kalau udah jadi, kira-kira ya seperti itu. Dan juga bagi kalian yang belum tahu, ini kecubung itu kalau dari Kalimantan dia itu kadang-kadang ada. Kalau kalian bisa lihat gambar di samping ini, nah itu kalau gue lihat pakai teropong dan gue foto, itu di dalamnya ada kayak pecah-pecah. Itu jangan khawatir bagi kalian yang udah beli batu Kalimantan gitu, kecubung Kalimantan, gak usah khawatir. Itu memang bawaan dari batunya, itu bukan pecah. Jadi waktu pembentukan proses ini, pembentukan batu dari alam itu, batu itu dibuat secara berlapis. Nah, cara berlapis gitu sampai dia berbentuk batu. Namanya itu adalah jadi dia ada lapis-lapisnya gitu sampai dia bisa jadi batu. Itu dibongkar. Jadi berlapis itu batu itu diproses di bawah bumi itu lama dan diangkat itu sudah dibongkar. Nah, kalau kecubung Kalimantan ini ada pecah-pecahan. Ini banyak yang bilang ini pecah, tapi menurut gue itu salah karena gue udah bawa ke lab dan itu dari pihak lab bilang bahwa kalau kecubung Kalimantan itu memang dia punya serat yang banyak. Jadi seratnya itu dalam proses pembentukan itu berlapis itu kan di Kalimantan banyak fosil, terus ada dari batu bara. Gue nggak tahu proses pembentukan gimana. Yang jelas ini bukan retak, tapi ini adalah serat dari alam. Yang menurut gue ini juga serat. Kalau pecah itu kelihatan retak, tapi kalau gue lihat di sini dia kelihatan garis. Kalian nggak? Ini mana? Bentar. Nah ini nih. Kalian kayak jari laba-laba. Nah itu bukan retak, itu adalah serat. Karena kalau retak itu beda. Kalau retak itu dia sampai keluar. Kalau menurut gua. Oke.
Ya, kalau kita bicara soal harga, kalau menurut gua pernah bantu gua ini udah beberapa kali ditawar orang, tapi kata papa gua itu jangan, karena ini memang udah lama banget. Ini batu ini udah lama banget disimpan ya. Kalau masalah kisaran harga batu itu gue nggak bisa bilang masalah harga. Yang jelas kalau kalian beli di pameran gitu, pameran batu aki atau di mana, ya kalian bisa langsung nego ke orangnya. Yang jelas itu gue udah kasih tips-tipsnya soal tentang kecubung ini, batu kecubung atau ametis ini. Kalau yang berhasil itu dia lebih bening, warnanya lebih gelap. Dan juga kalau yang Kalimantan itu, nah kalau soal Kalimantan ini dia ada suatu keunikan. Dia itu punya cahaya merah. Kalau dia udah terlalu tua banget, dia bisa bercahaya merah. Kalau kayak punya gua ini, kalian bisa lihat, ini cahaya merahnya masih kurang, tapi dia sudah ada sedikit cahaya merah. Ini yang bening. Sedikit. Nah, ada sedikit cahaya merah. Ini bukan pantun dari sini ya. Beda kalau pantun dari sini nih warnanya. Nah, ini warnanya. Kalau dari batunya sendiri, nah ini ada cahaya merah sedikit. Nah, ini kalian bisa lihat. Di sebelah sini ada sedikit cahaya merah dan itu masih sedikit banget. Kalau yang udah jadi, betul-betul dia muter di batunya, cahaya merahnya, itu yang harganya, gua nggak bisa bilang harganya, tapi harganya mau. Itu yang dicari orang. Dan dapetinnya itu nggak gampang. Kalian harus terus di pameran pun belum tentu kalian bisa dapat. Gua pernah ke suatu pameran. Di sana itu pameran batu yang udah kelas banget, udah top. Itu dia jual kecubung berhasil. Betul-betul batunya itu bening, tanpa serat, dan itu asli. Dia kasih sertifikat. Itu dia kasih kisaran harga itu puluhan juta. Tapi itu memang udah sip top. Juga ada yang dari Kalimantan, itu dia karena dia juga ini bannya, cincinnya tuh bagus, batunya juga perfect, harganya juga puluhan juta. Jadi itu sekiranya dari gua. Bagi kalian yang mau tanya tentang batu aki atau random review, terus kalian juga minta tips-tips tentang apapun yang udah gue bilang harganya terjangkau dan juga bisa di review, kalian langsung tulis komen di bawah ini, langsung tulis, tanya ke gua, bisa tanya langsung lihat ke Facebook. Oke, sekian dari gua. Gua minta maaf kalau ada kesalahan kata. I will see you on next video. Keep your spirit. Bye bye.